Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen kasih lihat hasil race Moto3 World Championship di sirkuit Phillip Island 2022. Ya, ini adalah sirkuit penentuan juara dunia Moto3 antara Izan Guevara, Denis Foggia, dan juga Sergio Garcia sebenarnya. Tapi karena memang Denis Foggia nggak berkutik di sirkuit ini, akhirnya penentuan memang Izan Guevara cukup besar peluangnya untuk bisa jadi juara dunia. Namun di saat race ini Izan Guevara tidak begitu aja bisa langsung mudah juara dunia. Karena dari lap pertama hingga lap terakhir Izan Guevara benar-benar dapat perlawanan dari Sergio Garcia, rekan setimnya, Denis Oncu, Ayumu Sasaki juga. Jadi 4 pembalap ini saling overtake sepanjang lap 1 hingga 23 Moto3 di sirkuit Phillip Island 2022 ini. Oke, berbicara jalannya race, sirkuit Phillip Island ini cuacanya cukup bagus saat dilaksanakan Moto3, cerah dan juga kering. Baguslah untuk bisa melaksanakan race di saat kondisi seperti ini. Penontonnya juga cukup banyak banget di sirkuit Phillip Island, mungkin karena udah lama juga tidak dilaksanakan MotoGP, terakhir 2019 dan 2020-2021 enggak karena masih ada pandemi. Dan berbicara jalannya race di lap 1, Sergio Garcia langsung memimpin jalannya race diikuti Diogo Moreira dari Brazil, kemudian Ayumu Sasaki dengan Husqvarna, dan kita lihat Tayo Furusato turun ke posisi 13 sebelumnya start dari posisi 10. Di lap ketiga Mario Surajii terlihat berada di posisi ke-22 dan Tayo Furusato turun lagi ke posisi 14, dan di lap ketiga ini Tayo Furusato dan Daniel Holgado yang menggunakan motor KTM dari Spanyol mengalami crash di sektor 3. Namun sayangnya tidak terlihat apa yang terjadi, bagaimana kejadiannya. Yang jelas kejadian crash ini memang tidak tersorot kamera karena memang kamera tuh fokus banget terhadap pembalap yang berada di depan, terutama Izan Guevara, Sergio Garcia, yang karena memang mereka benar-benar lagi memperebutkan juara dunia. Dan di lap ke-8 yang terdepan antara Sergio Garcia, Izan Guevara, Ayumu Sasaki, Denis Oncu, Diogo Moreira turun, dan Joel Kelso Akamsi dari sirkuit Phillip Island, yaitu pembalap Australia yang masih cukup muda ya, rookie di tahun 2022 ini. Dan kalau kita lihat di lap ke-8 ini Honda terdepan itu hanya Tatsuki Suzuki yang menggunakan Honda NSF 250 RW di tim Leopard Racing di posisi 10 dan juga Denis Foggia. Jadi sepertinya Honda sangat keteteran di sirkuit Phillip Island 2022 ini. Dan di lap ke-13 Scott Ogden yang mengalami crash di sektor 2. Lap ke-19 giliran Tatsuki Suzuki yang mengalami crash. Dan terdepan itu Ayumu Sasaki, Izan Guevara, Denis Oncu, dan Sergio Garcia yang saling jual beli overtake di sirkuit Phillip Island ini. Di lap ke-20 Mario Aji terlihat berada di posisi 18. Dan di last lap atau di lap ke-23 Mario Aji mengalami crash. Ini memang sayang banget karena sebenarnya Mario Aji terlihat up and down ya, atau naik turun posisi antara posisi 18, 19, 20, 21, 22 karena dia bersaing juga dengan Lorenzo Velon, terus juga Kaito Toba, ada juga Elia Bartolini dan Joshua Watley. Jadi ya sayang banget di last lap ini Mario Aji mengalami crash. Memang di situ terjadi pertarungan yang juga cukup keras di antara posisi 18, 19, 20, 21, 22 itu antara mereka tadi yang saya bilang. Jadi ya ini yang sudah terjadi. Honda Tim Asia tidak ada yang finish di sirkuit Phillip Island 2022 dan ya sudah seperti ini keadaannya. Mudah-mudahan next di Sepang Malaysia Honda Tim Asia antara Mario Surajii dan Tayo Furusato dapat finish ya, apalagi mereka cukup mengenal sirkuit Sepang Malaysia ya. Jadi mereka mungkin memiliki data memori juga dengan sirkuit Sepang. Ini yang terjadi, mudah-mudahan mereka tidak apa-apa kalau buat saya pribadi antara Mario Surajii, Tayo Furusato. Tapi memang sayang banget Mario Surajii sebelum berada di posisi 18 harus mengalami crash di last lap. Mungkin crash tunggal ataupun ada senggolan. Nanti kita cross check lagi apa yang terjadi dengan Mario Surajii antara dia dengan beberapa pembalap lainnya, apakah ada senggolan ataupun crash tunggal di last lap itu ya. Oke, ini hasil lengkap Moto3 di sirkuit Phillip Island 2022. Izan Guevara dari Spanyol dengan motor gas-gas menjadi juaranya, dan ini juga menjadi momen bagi Izan Guevara menjadi juara dunia Moto3 musim 2022. Di posisi 2 ada pembalap asal Turki Denis Oncu yang juga jebolan dari Asian Cup menggunakan motor KTM.
Dan kita lihat di posisi 3 ada Sergio Garcia, rekan tim dari Izan Guevara di tim Gaviota Gas Aspar Team. Dan di posisi 4 ada Ayumu Sasaki dari Jepang menggunakan motor Husqvarna di tim steril Garda Husqvarna Max yang juga jebolan dari Asia Talent Cup. Di posisi 5 ada Stefano Nepa dari Italia menggunakan motor KTM. Di posisi 6 ada John McPhee, rekan setim dari Ayumu Sasaki dengan motor Husqvarna. Di posisi 7 ada Diogo Moreira dari Brazil menggunakan motor KTM. Di posisi 8 ada Joel Kelso dari Australia di tim Jeep Green Power menggunakan motor KTM. Di posisi 9 ada Denis Foggia dari Italia menggunakan motor Honda NSF 250RW di Leopard Racing. Di 10 ada Riccardo Rossi dari Italia dengan motor Honda. Di 11 ada David Munoz menggunakan motor KTM. Di posisi 12 ada Carlos Tatai menggunakan CF Moto. Di 13 ada Ivan Ortola menggunakan KTM. Di 14 ada Javier Artigas menggunakan CF Moto. Kemudian di posisi 15 ada Jaume Masia di Red Bull KTM Ajo, 16 Andrea Migno dari Italia menggunakan motor Honda, di 17 Kaito Toba dari Jepang menggunakan KTM, 18 Adrian Fernandez adik dari Raul Fernandez di Red Bull KTM Tech 3, di 19 ada Lorenzo Velon dari Prancis menggunakan Honda, di 20 Elia Bartolini, 21 ada Joshua Watley menggunakan motor Honda. Lanjut di posisi 22 Nicole Carraro, 23 Ana Carrasco pembalap wanita asal Spanyol, di 24 ada Alberto Sura dari Spanyol menggunakan motor Honda. Dan yang tidak finish ada Yamanaka, Mario Suryaji, Tatsuki Suzuki, Scott Ogden, Tayo Furusato dan juga Daniel Holgado. Oke bre, mungkin seperti ini aja hasil Moto3 di sirkuit Phillip Island 2022 dan Izan Guevara berhasil menjadi juara dunia Moto3 menggunakan motor gas-gas. Jadi ya ini momen penting juga, motor gas-gas juara dunia musim 2022 dan Izan Guevara pun jadi pembalap Moto3 yang juara dunia di sirkuit Phillip Island ya, menguncinya di Phillip Island ini. Buat saya Mario Soraji mudah-mudahan dapat hasil maksimal di next race seperti Sepang ataupun Ricardo Tormo Valencia, dapat hasil lebih baik lagi di sisa-sisa musim 2022 agar dia dapat membuktikan bahwa dia memang pantas berada lanjut di musim 2023 dan mudah-mudahan juga dia dapat raih poin sebanyak-banyaknya. Kalau buat saya seperti itu ya, karena memang banyak orang meyakini juga bahwa Mario Suraji masih memiliki potensi yang bagus dan juga memiliki kesempatan yang memang harusnya diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya karena memang dia memiliki skill dan juga talenta yang mumpuni sebenarnya. Cuma sayangnya memang musim 2022 ini kompleks banget permasalahannya, mulai dari motornya juga. Honda kita lihat bukan Mario Suraji aja yang kurang baik, seperti pembalap Honda-Honda yang lain juga kurang baik hasilnya di musim ini. Oke, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.